Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas ini tanpa kekurangan sedikit pun. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Nurul Mutiara Jamaluddin dengan NIM 200402501056 dan Sinta S 200402501024. Dan saya sendiri adalah Amelia Mustari dengan NIM 200402502002. Baik, kami dari kelompok 2 dengan tema pengembangan nilai untuk pendidikan manusia seutuhnya. Untuk lebih lanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Sinta. Pendidikan manusia seutuhnya bertujuan untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasi diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian yaitu emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius. Berbagai upaya dalam aspek kognitif, sikap, dan nilai-nilai keterampilan yang diperlukan oleh setiap orang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU SPN menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan tentang perencanaan untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas demi mutu kualitas pendidikan. Berbagai usaha telah dilakukan, seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, penambahan buku dan media belajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas manajemen sekolah, dan serta pengubahan kurikulum pendidikan. Tujuan daripada hal tersebut adalah untuk membawa pengaruh positif terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaruan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu, pendidikan semakin mengalami kemajuan. Guru mengemban tugas yang berat untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Budi pekerti luhur, berkepribadian disiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan rasa kesejahteraan sosial. Sejalan dengan itu, pendidikan nasional juga mampu mewujudkan manusia, pembangunan dan membangun dirinya sendiri, serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dengan itu, di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan nilai, apa yang dimaksud dengan manusia, apa yang dimaksud dengan pendidikan manusia seutuhnya, dan apa saja tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Dengan itu, kita akan membahas yang bertujuan untuk mengetahui pengertian nilai, pengertian manusia, mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan manusia seutuhnya, dan untuk mengetahui apa saja tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Nilai banyak ditafsirkan oleh para ahli, sebagaimana yang disampaikan oleh 4 para ahli, diantaranya Kim Bal-yong mengumumkakan nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. 2. Awi Green, nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. 3. Woods mengumumkakan 4. Henro Puspito menyatakan nilai adalah segala sesuatu yang dihargai manusia karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. Dalam perspektif sejarah filsafat, nilai merupakan suatu tema filosofis yang berumur masih muda. Baru pada akhir abad 19, nilai mendapat kedudukan dalam kajian filsafat akademis secara eksplisit, sehingga dapat kita definisikan dengan segala sesuatu yang dilakukan dengan atau tanpa kesadaran yang dijadikan tolak ukur suatu perbuatan manusia. Pengertian manusia, manusia adalah makhluk yang unik, berkat daya
psikis cipta, rasa dan karsanya, manusia bisa tahu bahwa ia mengetahui dan juga ia tahu bahwa ia dalam keadaan tidak mengetahui. Manusia mengenal dunia sekelilingnya dan lebih daripada itu, mengenal dirinya sendiri, tetapi manusia selain bisa jujur, juga bisa berbohong atau berpura-pura. Daripada makhluk lain, dengan daya-daya psikisnya, manusia memiliki kelebihan, yaitu mampu menghadapi setiap persoalan kehidupannya. Apakah persoalan yang bersangkutan dengan diri sendiri, orang lain secara individual dan sosial dengan alasannya, ataukah dengan sang penciptanya? Dengan potensi karsa, manusia mengatasi persoalan kehidupannya melalui pendekatan perilaku menurut asas-asas etika. Melalui 3 cara inilah manusia menemukan nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Ketiganya didominasi untuk dapat berkehidupan secara saleh dan bijaksana. C. Pengertian pendidikan manusia seutuhnya. Pendidikan dalam artian khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Maka sistem pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya harus diarahkan kepada 2 dimensi, yakni 1. Dimensi dialektikal horizontal, 2. Dimensi ketundukan vertikal. Pada dimensi pertama, hendaknya dapat mengembangkan pemahaman tentang kehidupan yang konkret, yakni kehidupan manusia dalam hubungan dengan alam ataupun lingkungan sosialnya. Sedangkan dimensi kedua, yakni ketundukan vertikal, pendidikan sains dan teknologi. Selain menjadi alat untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam dan juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan yang hakikat juga abadi dengan Sang Khalik. Selanjutnya, manusia seutuhnya sebagai konsep modern perlu kita analisis menurut pandangan sosial budaya Indonesia. Berdasarkan pikiran, demikian dapat diuraikan konsepsi manusia seutuhnya ini secara mendasar, yakni mencakup pengertian sebagai berikut. Pertama, keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Kedua, potensi wawasan manusia sebagai subjek yang dasar sadar nilai yang menghayati dan yakni akan cita-cita dan tujuan hidupnya. Ketiga, konsepsi keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang. Kepribadian manusia lahir batin ialah salah satu yang utuh antara potensi-potensi dengan faktor-faktor lingkungan. Nah, selanjutnya potensi manusia secara universal mencakup tujuan potensi. Yang pertama, potensi jasmania. Kedua, potensi pikir. Ketiga, potensi rasa. Keempat, potensi karsa. Kelima, potensi cipta. Keenam, potensi karya. Ketujuh, potensi budi nurani. Ketujuh potensi ini merupakan potensi dan watak bawaan yang potensial. Artinya, dalam proses perkembangan dan tidak berkembang atau aktualitas itu akan menentukan kualitas pribadi seseorang. Pribadi pendidikan manusia seutuhnya berlangsung seumur hidup, didasarkan atas berbagai landasan yang meliputi. Yang pertama, dasar-dasar filosofis. Kedua, dasar-dasar psikofisis. Ketiga, dasar-dasar sosial budaya. Selanjutnya, tujuan pendidikan manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan merupakan gambaran dari filsafat atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Membicarakan tujuan pendidikan akan menyangkut sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan, baik dalam mitos, kepercayaan, religi, filsafat, ideologi, dan sebagainya. Dalam menentukan tujuan pendidikan, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, seperti dikemukakan oleh Hamal. Pertama, otonomi, yaitu memberikan kesadaran, pengetahuan kelompok dan dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua, equity atau keadilan.
Berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat memberikan berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. Ketiga, survival, berarti bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Tujuan pendidikan harus memiliki 3 kriteria, yaitu 1. Tujuan dapat menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi yang sudah ada. Kedua, tujuan itu harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan. Ketiga, tujuan yang harus mewakili membebaskan aktivitas. Setiap tujuan harus mengandung nilai yang dirumuskan melalui observasi, pilihan, dan perencanaan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya, yaitu nilai adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan atau tanpa kesadaran yang menjadi tolak ukur dalam menghargai suatu perbuatan manusia. Hakikat manusia adalah kepribadian utuh yang dapat menyelaraskan, menyeimbangkan, dan menyerasikan aspek manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, bagian dari alam semesta, bagian dari bangsa-bangsa lain, dan kebutuhan untuk mengejar kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kedewasaan atau menemukan jati dirinya dengan berlangsung seumur hidupnya. Pendidikan manusia seutuhnya merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep Valuing Education dan General Education, yakni 1. Manusia yang memiliki wawasan menyeluruh tentang segala aspek kehidupan. 2. Serta memiliki kepribadian yang utuh. Itulah presentasi dari kelompok 10 yang berjudul Pengembangan Nilai untuk Pendidikan Manusia Seutuhnya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.